Saat ini saya berada di tempat kejadian perkara daycare Little Arisa yang pada Jumat lalu telah digerebek oleh pihak kepolisian karena ada praktek-praktek penyiksaan terhadap balita-balita usia di bawah 5 tahun mengalami penyiksaan oleh para pengasuhnya dan juga pengurus dari daycare Little Arisa ini. Kondisinya seperti ini, ada beberapa tanda-tanda vandalisme yang dilakukan oleh kami juga belum tahu dan itu masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, tapi ada tanda-tanda vandalisme yang menunjukkan kemarahan terhadap apa yang dilakukan oleh para pengasuh di Little Arisa ini, di daycare ini. Garis kepolisian juga sudah ada. Kalau luasnya kalau kita lihat ini lihatnya seolah-olah tidak luas ya, atau sepertinya tidak kelihatan luas ya, tapi sebenarnya Little Arisa ini atau daycare ini luasnya sampai di sini, sepanjang ini nih. Itu juga sudah digaris polisi dan ada juga tanda-tanda vandalisme yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal, merusak motor yang menurut warga kemungkinan besar ini adalah motor ya pengasuh atau pegawai atau pekerja yang tinggal atau bekerja di Little Arisa ini. Ini juga sudah digaris polisi, kemudian pintunya juga sudah ditali dengan polis lain seperti ini, dan sampai saat ini proses penyidikan kepada 13 tersangka itu masih terus berlangsung, dan menurut kepolisian pasca konferensi pers yang telah dilakukan sehari sebelumnya itu sudah kemungkinan besar akan ada penambahan tersangka lagi, karena yang seperti yang kita tahu yang baru ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijadikan tersangka itu adalah kepala sekolah, kemudian pengasuh dan juga security seperti itu. Sedangkan penanggung jawab pengurus yayasan itu masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Tapi sayangnya ada beberapa ahli hukum yang menyatakan bahwa kejadian ini dan ini diakuin oleh KPAI sendiri bahwa ini adalah korban terbanyak yang sampai saat ini sepanjang tahun ini terjadi seperti itu, sehingga dengan ancaman hukuman hanya sekitar 1,5 tahun penjara itu dianggap tidak adil oleh pihak keluarga korban seperti itu. Ada 53 anak yang menurut penyelidikan polisi mengalami kekerasan fisik. 53 anak balita di bawah usia 5 tahun itu mengalami kekerasan fisik. Sedangkan ada 103 anak lainnya itu juga sampai saat ini sedang dalam proses pendataan penyiksaan-penyiksaan apa yang mereka alami. Pemulihan mental dan juga pemulihan fisik harus menjadi prioritas, sama prioritasnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penyiksaan anak di daycare ini. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.